Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UAS Teknik Kompilasi Prodi Teknik Informatika semester 4 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu pemesanan tiket wisata Kuningan yang beranggotakan 3 orang, diantaranya saya sendiri dari Sakto Pendi Purnamadina, Ahidirun Bayu, dan Teipa Atipa. Lanjut saja ke program yang akan dijelaskan oleh Teipa Atipa dan Ahidirun Bayu. Kepada Teipa dan Ahidir, saya silahkan. Baik, di sini program yang kami gunakan yaitu sistem pemesanan tiket wisata di Kabupaten Kuningan. Nah, langkah pertama untuk melihatnya yaitu kita masuk ke halaman web di sistem pemesanan tiket. Dan untuk melihat apa saja wisata yang ada di Kuningan, kita bisa klik untuk mencari. Nah, untuk yang sudah mempunyai akun bisa langsung login. Tetapi jika kita belum mempunyai akun, maka kita harus mendaftarnya terlebih dahulu dengan klik sign up. Nah, ketika mau mendaftar, kita masukkan username sama misalnya masukkan Delisa dan juga passwordnya. Kalian boleh tentuin passwordnya seperti apa dan juga nama lengkapnya. Nah, jika sudah lengkap data-datanya, maka klik sign up. Nah, maka akan secara otomatis sudah terdaftar akunnya. Jika kita sudah mempunyai akun, maka kita bisa login lagi dengan akun yang sudah tadi kita buat. Masukkan username dan password, terus klik sign in. Nah, nanti akan masuk ke halaman utama tempat wisatanya. Di sini kita menampilkan apa saja tempat wisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Ada Bukit Panembungan, ada Telaga Remis, ada Telaga Biru. Di sini juga disertakan informasi alamatnya di mana, harga tiket masuknya berapa, terus jam bukanya berapa, dan lokasi jika kita kurang tahu lokasinya ada di mana, bisa klik lokasinya. Nanti akan terhubung ke Google Maps supaya memudahkan kita untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Nah, kembali lagi ke halaman websitenya. Nah, jika kita sudah masuk atau sudah tahu ke tempat wisata mana yang mau kita kunjungi, maka kita bisa lanjut ke mencari tiket dengan klik cari tiket masuk. Nah, setelah itu kita masukkan kata kuncinya, misalnya mau ke Telaga misalnya, maka kita ketikkan Telaga dan klik cari. Nanti muncul apa saja objek wisata yang ada kata telaganya, karena yang tadi kita tulis kata kuncinya yaitu telaga. Di sini ada Telaga Remis sama Telaga Biru. Nah, kita bisa memilih kita ke sana mau pakai motor atau mau pakai mobil, soalnya harga tiketnya itu berbeda. Misalnya kita mau pakai motor, maka kita bisa klik pesan. Setelah diklik pesan, maka akan muncul kode bookingan dan kita lanjut mengisi data. Kita akan membookingnya pada tanggal berapa, misalnya tanggal 5 bulan Juni. Kita bisa pilih datanya. Nah, setelah itu kita inputkan lagi kita mau berangkat tanggal berapa. Ini tanggal 9 ya. Misalnya kita mau berangkat tanggal 9, maka kita masukkan tanggal 9. Nah, di sini akan tercantum harga tiket yang harus kita bayar. Di sini dituliskan 17.000. Nah, jika sudah menginput semua data yang diperlukan, maka kita bisa klik booking untuk memesan tiket. Nah, langkah selanjutnya yaitu
maka akan ada tampilan kode booking. Nah, untuk membayar yang terlebih dahulu dilakukan yaitu mengcopy kode bookingnya untuk nanti verifikasi. Selanjutnya klik di sini untuk membayar. Nah, di sini ditampilkan beberapa metode pembayaran gunanya untuk memudahkan kita untuk membayar. Jadi bisa disesuaikan dengan apa yang kita punya. Boleh melalui bank ataupun melalui e-wallet. Nah, misalnya kita punyanya Dana nih, jadi bisa membayarnya lewat Dana. Kita klik Dana. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan kode booking yang tadi di copy. Terus masukkan ID Dananya juga. Ini misalnya kita masukkan ID-nya berapa dan misalnya 12345 dan juga nama kita. Kita masukkan Dalisa dan jumlahnya yang tadi tertera di halaman sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu klik konfirmasi pembayaran. Nah, jika sudah menampilkan seperti ini, berarti kita sudah melakukan pembayaran. Dan di sini terlihat statusnya masih proses, itu karena belum diverifikasi oleh admin. Nah, untuk bagian admin akan dijelaskan oleh Ahidir. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mode admin. Jadi ketika ada pelanggan yang sudah memesan tiket dan sudah melakukan pembayaran, nanti akan terlihat di mode admin. Selanjutnya kita login dulu menggunakan akun admin. Kita masuk, lalu di sini ada beberapa menu. Yang pertama daftar tempat wisata. Di sini kita bisa mengedit tempat wisatanya apa saja. Apabila ada yang mau diedit, dihapus ataupun ada yang ditambahkan, bisa di sini. Lalu selanjutnya kita untuk memverifikasi pesanan yang telah dipesan sebelumnya itu ada di tabel pesanan. Di sini kita buka tab baru. Nah, di sini ada data kode booking yang tadi. Nah, ini kode booking yang ada di user atau pengunjung. Di sini statusnya masih proses. Lalu di admin juga sama, ini kode bookingnya, ini namanya, dan ini posisinya masih proses karena nanti sebelum kita admit atau setujui itu kita mengecek dulu apakah benar pembayaran tersebut sudah masuk atau belum ke rekening yang dimaksudkan tadi, seperti tadi ke e-wallet Dana. Jika kita sudah periksa bahwa transferannya sudah masuk ke e-wallet kita, lalu kita proses. Ini berarti menandakan yang memesan ini sudah membayarnya. Lalu di sini ada verifikasi lanjutan. Kita klik OK karena sudah membayar. Nah, di sini transaksinya telah selesai. Di sini berubah menjadi selesai. Lalu ini ya untuk pemesanan ini. Lalu dari sini sudah selesai. Kita beralih ke sudut dari pengguna. Di sini yang tadinya masih proses, kita reload. Nah, di sini statusnya kalau begini berarti sudah selesai verifikasi oleh admin. Selanjutnya kita tinggal mencetak truk pembayaran untuk membeli tiket tersebut. Kita tinggal klik ini, lalu otomatis akan ke tampilan print. Lalu nanti ini pengaturannya jika kita sudah terhubung ke printer, bisa kita print ataupun nanti kita bisa disimpan melalui PDF untuk membuktikan kepada penjaga di wisata tersebut. Kita coba save, lalu kita pilih di mana menyimpannya, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Mungkin seperti itu penjelasan tentang aplikasi pemesanan tiketnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang analisis, yaitu analisis leksikal, sintaksis, semantik. Untuk analisis leksikal akan dijelaskan oleh TIPA. Kepada TIPA saya silakan. Nah, selanjutnya ke analisis leksikal. Sebelum kita melakukan analisis, saya akan jelaskan dulu apa itu analisis leksikal. Jadi, analisis leksikal itu merupakan antarmuka antara kode program sumber atau source program dan analisis sintaks atau parser, atau dalam pengertiannya yaitu sebuah proses yang mendahului parsing sebuah rangkaian karakter. Nah, analisis leksikal ini bekerja dengan cara melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan dan memecah sebuah program menjadi bagian-bagian yang disebut token. Nah, untuk analisisnya, kita bisa lihat source kode sistem pemesanan tiket wisata di Kabupaten Kuningan. Nah, misalnya kita menghapuskan salah satu analisis sintaknya yaitu string. Kita hapuskan string di line ke-23 di username. Nah, maka nantinya akan berubah tampilannya ketika di run di localhost. Nah, jika awalnya sebelum dihapus stringnya ada tulisan akan menampilkan selamat datang Delisa. Nah, yang masuk akun loginnya tadi Delisa ya, username-nya. Nah, jika kita hapus string di source kodenya maka akan menampilkan error. Nah, menampilkan error di username. Seperti itu mungkin contoh analisisnya. Jadi akan ada tampilan error di line ke-23 karena stringnya dihapus. Seperti itu. Nah, mungkin untuk analisis leksikal seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis sintaksis yang akan dijelaskan oleh Delisa. Baik, untuk analisis sintaks, di sini saya akan menjelaskan pengertian sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, san artinya dengan, dan tadian artinya menempatkan. Secara etimologi, sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Lalu, di slide 42, itu fungsinya untuk mengarahkan teks ada di tengah, maka tampilannya akan di tengah. Jika dihapus teksnya, maka tampilan teksnya akan ke sebelah kiri. Mungkin itu penjelasan sintaksis dari saya. Analisisnya yang akan dijelaskan oleh Ahidir. Kepada Ahidir, saya silakan. Selanjutnya adalah analisis semantik. Analisis semantik itu adalah pemaknaan kata dalam bahasa. Analisis semantik biasanya berfokus pada makna yang ada di dalam bahasa, baik dari level frasa, klausa, kalimat, paragraf, hingga keseluruhan tulisan. Analisis semantik tidak hanya memaknai kata dari unsur bahasa, melainkan juga memperhatikan hubungan dari makna satu dengan makna yang lain, serta melihat perkembangan dan perubahan makna yang ada. Adapun batasan analisis semantik yaitu pada lambang bahasa berupa morfem, kata, dan kalimat. Lalu kita di sini coba menganalisis semantik yaitu dari kata. Di sini kita mencoba sesuai tempat wisata karena di sini cuma ada bukit, Talaga, dan Waduk Dharma. Kita mencari tempat yang tidak ada di dalam daftar. Misalkan kita mencari taman kota, karena di situ di web ini tidak disediakan tiket masuk untuk ke taman kota. Jadi kalau kita dicari hasil pencariannya tidak ditemukan, silakan cari lagi. Mungkin seperti itu. Dari analisis semantik kita menggunakan kata kunci yang ada yang tersedia di web ini. Mungkin seperti itu analisis semantik. Selanjutnya
Teh Lisa. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.